izin perkenalkan, saya dengan Isti selaku analis kebijakan dari Unit Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Nah, dalam hal ini mungkin saya beserta Mas Emir gitu ya, nantinya kami akan berdiskusi, memandu jalannya diskusi. Nanti juga dipersilakan jika Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan terkait perencanaan kebutuhan pegawai ASN. Ini terkait pengadaan untuk tahun 2024. Baik. Nah, sebelumnya ini adalah profil tenaga ASN berdasarkan sumber dari BKN, di mana cut-off per triwulan ketiga tahun 2023, di mana ada 4,4 juta pegawai ASN. Potretnya adalah 22% di instansi pusat dan 78% di instansi daerah, di mana mayoritasnya ini yang menduduki jenis pengadaannya, jenis jabatannya PNS sebanyak 85%, kemudian 15% di P3K, dengan jenjang pendidikan mulai dari sarjana, diploma, kemudian SD maupun SMA. Memang sebagian besar, 72% ini pada jenjang sarjana. Nah, dari secara gender, 56%-nya adalah wanita, kemudian 44%-nya pria. Nah, generasi sebagian besar 51% berada pada rentang usia 19 rentang kelahiran 1977 sampai dengan 1994 dengan jabatan di mana 8% menduduki jabatan struktural, 54% jabatan fungsional, dan 38% menduduki jabatan pelaksana. Nah, ini berdasarkan data hasil pendataan BKN, di mana tenaga sempat mendata untuk potret tenaga non-ASN gitu ya di tahun 2022, di mana pendataan ini dilakukan pada 595 instansi, terdiri dari 66 instansi pusat maupun 529 instansi daerah. Dan kurang lebihnya terdapat 2,3 juta tenaga non-ASN dengan variasi dari mulai gaji, masa kerja, gender, tentang usia gitu ya, maupun berdasarkan jenis jabatan yang diduduki oleh tenaga non-ASN tersebut. Nah, berdasarkan potret yang ada gitu ya, Kementerian Pan-RB mencoba untuk merumuskan arah kebijakan pemenuhan tenaga ASN di tahun 2024. Yang pertama, tetap berfokus pada pemenuhan layanan dasar yang bersifat langsung ke masyarakat. Di sini kami mendefinisikan pelayanan dasar itu merupakan tenaga guru maupun jabatan-jabatan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah seoptimal mungkin untuk penataan tenaga non-ASN yang ada di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian tentunya Kementerian Pan-RB juga membuka kesempatan untuk merekrut tenaga-tenaga talenta baru, di mana ini merupakan bisa dilamar oleh para fresh graduate gitu ya, melalui seleksi tenaga CPNS. Kemudian yang keempat adalah mengurangi sedapat mungkin terkait rekrutmen pada jabatan-jabatan yang nantinya akan terdampak pada transformasi digital.